Apakah tadinya disupport atau Awalnya enggak sih. Dulu kan SMP juga kan tahu sendiri, pulang malam dimarahin gitu. Dari mana ditanya, dari Karamba, ngapain? iya Sampai izin ke orang tua dimarahin iya malam ya nggak iya sih? Ajakin dari situ awal mula tampil sama teman-teman. enggak sih Iya, nggak ada jadi tuh satu lagu. jadi nggak langsung bisa langsung di situ nggak Enggak. kesalahan kita waktu saat itu harusnya kita belajar dulu di rumah bener nggak sih Ya namanya juga bocil lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Signature. Sekarang kita ada narasumber dari grup kita sendiri ya. Ini jago musik. Kita panggilkan saja langsung ya. Fikri Ramadan. Balik lagi. Atau yang disebut Kyu Hyun. Anjing galak baik Halo. Anjir. Ya, assalamualaikum nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh gak boleh gitu bro. Ini sih gak kukang, ini sih gak. Assalamualaikum. Ya Habib. Assalamualaikum nih. Ya. Sehat? Sehat dong. Sehat. Sehat. Masih suka ngeband? Ngeband Edora. Ngeband Edora. Suka sih cybernya banyak. Oh, sebar iya, sebar yang banyak. Jadi kita temanya mau apa gitu. Mobile Entities. Ya. Bukan dengar sih. Ini kan dari dulu kan kita dari SMP kan kita bareng-bareng ya. Iya. Bisa disebut bareng-bareng ya kita ya, meskipun ada sesuatu yang toksik sebelumnya. Toksiknya gimana? Ya toksik aja kan. Terkadang kita tuh yang tadinya banyak kan jadi sedikit itu karena banyak yang toksik juga. Siklus sih biasa. Ya ini kan dari dulu kan suka ngeliat bawa gitar kan dari sekolah. Iya. Suka lihat bawa gitar itu emang hobi gitu, maksudnya main gitar yang gitu. Nya ada lena naon gitu. Blog Asia itu kadang-kadang podcast. Ya jadi ya emang ngerokok ya. Pastinya signature lagi. Dari dulu guanya nih. Emang gua aja lah ya. Terserah. Ya, jadi emang dulu apa ya? Ceritanya teh dari kecil ya. Ceritain enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, ceritain aja. Suka The Beatles aku teh. Suka The Beatles? Heeh. Wow. Band jadul ya dari si papa. Papa suka The Beatles dan sering nyanyi juga di rumah. Ada tuh bukunya, si papa punya buku lirik sama chord The Beatles gitu ya. Tahu lagu-lagu The Beatles. Wah, itu tebal ya, pasti ya tebal. Iya, kan banyak lagunya The Beatles ya. Dan dulu tuh suka nyanyi tapi ada gitar di rumah gitu. Karena nyanyi doang nggak ngegitar itu kayak gimana gitu, pengen nyobain gitu ya. Nyanyi sambil main gitar, gue belajar gitar atau tidak dari internet. Dulu masih zaman HP Nokia yang kecil, internetnya pun gambarnya kan ya gitu adanya gitu. Untungnya gitu ya. Ya untungnya Eating Smart memahami kata-kata yang dibikin sama pembuat blog dan akhirnya bisa kode dasar gitu. Sampai bawa gitar ke sekolah gitu ceritanya. Untuk bawa gitar ke sekolah ya dulu SMP kan ya. Tahun berapa sih? 2014 ya? Enggak, 2012. 2012. Iya Enggak, kita masuk 13. Oh, ini juga ada cuplikannya di saat dia belajar main gitar ya, tapi maaf jelek videonya. Yang mana? Ya? Yang mana? Yang ini. Ayo sama gitar ya. Cing. Gitar cina cing ya deh. Mungkinkah Oh, goblok. Masukin aja. Ya kan udah lihat kan sekarang kan. Nah, itu masih proses belajar kan pada saat itu kan, atau itu emang atau emang di situ waktu saat itu udah bisa? Bisa, cuman masih chord dasar kayak A, E gitu doang, chord D gitu, dan lagu pun masih itu doang. Masih itu doang. Tapi emang niatnya The Beatles gitu. Emang dari dulu ya, emang niatnya The Beatles dari dulu emang gituan terus. Tapi kan gini ya, kan banyak gitu ya, maksudnya teh grup-grup selain The Beatles kan ada
apa namanya teh yang nyanyi Bohemian teh kan? Queen. Ada Queen, ada yang lain-lain juga kan, kenapa ke The Beatles gitu maksudnya tuh larinya? Kayaknya mau bawaan si papa deh. Bawaan si Soalnya si papa. papa dari dulu nyetel lagu The Beatles terus. Jadi mungkin di rumah tuh yang ngedengernya itu Ya, terus. karena The buat Beatles tidak akan terus. jatuh jauh dari pokoknya juga kan. Ya, itu Ya, di seperti kelas itulah. ya. Lo jadi belajar karena tertarik juga karena papa yang pertama-tama. Papa juga kan suka gitar-gitaran di rumah gitu, kayak asik aja gitu lihat papa main melodi lagu-lagu The Beatles. Wah, keren aja gitu Ya. pengen bisa gitu kan dulu waktu SMP tuh. Akhirnya belajar kelas 2 SMP, belajar main gitar dan sampai sekarang masih belajar menekuni. Berarti itu bisa disebut hobi ya? Hobi juga. Iya, hobi. Pernah sih ngerasain hobi yang dibayar itu? Gimana sih rasanya? Wah, Tapi pernah nggak sih Beres. ngalamin kamu itu kayak main di kafe, kayak main di mana gitu kan? Anda memfollow Instagram saya tidak? Ya kan pertama-pertama gitu ya. Pertama-tama kan waktu pas waktu zaman apa namanya tuh? Kafe Karamba Iya, Karamba kan dulu kita aku juga sempat ikut ya. ya, Aku juga sempat jadi sempat ikut. personil The Beat. Ya, lebih kelas. Sempat jadi personil dia dan suara saya pun kurang gitu kan maksudnya. Jadi di situ Dipecat. cuman apal satu lagu doang. Lagu apa sih? Ya sekarang ya bayangin ya, K-popers X klasikan gitu kan, klasikan rock gitu ya. Enggak. Rock band and roll. Ya klasik rock lah, Enggak. Klasik Sama rock rock and roll beda. klasik rock lah maksudnya. Ya intinya mah klasikan, intinya mah K-popers di bawah apa X klasikan itu nggak akan masuk di mana juga, nggak akan masuk. Jadi waktu itu waktu pas di berarti pertama kali di Karamba juga ya? Ya, waktu pertama kali nyoba main itu awalnya kan ngajakin teman-teman buat bikin band ya. Gua ajakin teman-teman buat bikin band. Akhirnya kan ngajakin lu, ngajakin si Ripal Hamdani, si Hitam Manis dari Gagak, dan ngajakin Teman istri gak siapa? si Ripal Hamdani. Ngajakin Faisal gitu ya. Hey, maaf Ripa. Faisal gitu ya. Atau Rival Zainal? belum masih Zainal. Oh, Zainal ya. Zainal sama Yoga, Rival Zainal, oh iya, sama Yoga. sama Yoga. Gamer yang ngajakin mereka suka-suka sama Beatles. Faisal juga diajak kalau nggak salah. Faisal diajak waktu pas kesininya sih. Ngajakin suka Beatles dan gue lihat di grup Facebook ada namanya grup Barudak Beatles Bandung ya. Wow. Dan nyari-nyari informasi dari Facebook juga, katanya mereka suka kumpul tiap hari Sabtu dulu tuh di Cafe Karamba di Jalan Sultan Tirtayasa Iya. di Trunojoyo itu. Iya. Dan gue itu malam setiap kita pulang ke sekolah. Dulu kan masih shift pagi ya. Udah siang. Udah siang. Siang, masuk siang ya. Udah siang. Jam 12 pulang jam 6, enggak jam 5. Jam 5-an. Iya. Nah, kumpulnya tuh dari jam 7 sampai jam 10 di sana tuh. Kita tuh gua tuh ngajakin teman-teman gua buat nonton ke Karamba ya. Iya. Sampai izin ke orang tua dimarahin Iya. malam yang Iya. sih. Ngajakin. Nah, di situ awal mula tampil sama teman-teman di Cafe Karamba itu. Ngeberaniin diri lah buat tampil meskipun wah kacau. Tapi lambat laun proses Proses bisa kan akhirnya untuk sampai sekarang titik yang sekarang yang bisa gitu kan. Sampai sekarang aja kalau dia latihan aja dibayar, guys. Dia latihan dibayar. Satu era. Ya, meskipun dia banyak, tapi itu hobi yang dibayar itu seperti itu gitu kan. Jadi kita punya hobi tapi kita dibayar itu paling nikmat. Itu nikmat ya. Apalagi kita disupport sama orang tua. Apakah tadinya disupport atau Awalnya enggak sih. Dulu kan SMP juga kan tahu sendiri, pulang malam dimarahin gitu. Dari mana? Ditanya dari Karamba, ngapain? Cafe Karamba kan, dari Cafe Karamba ngapain? Ya main band gitu. Di komunitas kumpul-kumpul gitu. Dimarahin, ngapain gitu, masih sekolah gitu, hanya belajar gitu kan. Ya. Dulu kan dicekok terus belajar tiap malam belajar. Karena nakal dah. Belajar, Kalau enggak gitu mah ya enggak akan disupport sebenarnya. Jadi ya, tapi belajar. enggak gitu ya. Kan karena suka bohong gitu, nakal gitu. Emang nakal ya? Nakal Iya, maksudnya ya. nakal. Terus. Jadi ya memberanikan diri untuk hari itu teh Bisa. pergi ke Karamba gitu ya, misalkan. Ya udah gitu. Ya akhirnya dibolehin sampai sekarang. Ada festival band, sampai waktu itu tuh ada festival band di SMA 11. Ya kita kan nggak punya alat ya.
Ya. Sampai disupport sama Barudak Beatles Bandung, dipinjemin alat-alat Beatles yang sama-sama kayak Beatles sama persis. Waktu itu personilnya tuh udah ganti, yang masih stay itu gua sama si Rival Zainal. Iya. Basisnya masih si Jibon belum ke drummer masih si Faisal. Situ tuh basis Jibon gitu. Dan akhirnya Jibon ke drum, basisnya nggak ada, bubar karena udah lulus. Oh, band lulus, kalian bubar. Kita lulus, bandnya bubar. Oh, Bukan bandnya kalian lulus, kita band bubar. bubar. Tapi masih inget gak sih waktu pas kita kan dulu kan pernah latihan di salah satu studio. Oh iya, Apa yang namanya di tuh, Black bagus Box ya. Ah, Dulu The Black Box. kita saking kita nggak punya, maaf ya, kita kan dulu kan maksudnya kita kan uang jajan terbatas gitu kan, Ya, terbatas pakai uang kan. bakal juga kan. Ya kita pengen maksudnya teh emang pengennya pada saat itu kan Iya. kita coba ke studio dan kita cuma nyewa sejam ya. Iya, Kita cuma nyewa sejam dan sejam itu yang paling 45.000 waktu itu harga di Black Box. Iya. Dan itu pun harus ngumpulin dulu beberapa hari kan. ya yang kita lebarin itu karena 1 jam itu cuma dipakai untuk kita masukin nada. Bener gak sih? Iya. Nggak ada Jadi- tuh satu lagu. Jadi nggak langsung di situ, nggak. Kesalahan kita waktu saat itu harusnya kita belajar dulu di rumah, bener gak sih? Ya namanya juga bocil lah ya. Ya, namanya juga bocil. Dulu harusnya kan kita belajar dulu di rumah, masukin dulu kan, ini masuknya kemana, nadanya kayak gitu. Kalau misalkan udah masuk, baru kita ke tempat studio. Tapi saat waktu itu kesalahan kita seperti itu sih ya. Iya. Dan itu hal yang paling lucu kan. Jadi udah Itu hal yang paling lucu belain kan. pulang sekolah jalan, nggak buat kumpulin uang Ya. studio ya. Ya, Gitu. pada saat itu. Hmm. Tapi pernah nggak sih? Bukan pernah sih. Gue pernah lihat kamu ya, Fikri pernah lihat di salah satu siaran TV, TVRI. Kok bisa sih masuk ke situ? Ya, Bisa sampai, maksudnya gini, kok bisa sih sampai masuk ke TVRI terus diwawancara gitu? Apakah udah terkait manajemen pada saat ini atau emang pada saat itu hanya mendaftar untuk ikut partisipasi dalam acara itu? panjang sih ya ceritanya, tapi nggak apa-apa ya diceritain. Nggak apa-apa, Biar ceritain seru aja ya. untuk motivasi Biar- juga kan untuk kalian kan. Biar seru kali ya, Iya. dari awal gitu ya ceritain. Jadi gini kan, dari dulu kan SMP itu giat ya, ngulik lagu Beatles sampai ya tadi nemu komunitas di Barudak Beatles Bandung, dan ada suatu wadah gitu buat kita tuh yang suka-suka sama main band, buat belajar bareng gitu. Dan Barudak Beatles Bandung itu ngajarin kita dari nol gitu, mau ngajarin kita dari nol ya. Waktu itu masih inget yang waktu diajakin Karamba tuh, Iya. gua si Oplet Itu diajak atau Diajak. kalian yang minta Diajak. untuk bergabung? diajak karena ada coaching klinik gitu. Gua Oplet, si Faisal sama si Ripal kalau nggak salah, si Ripal Jenal diajarin tuh lagu. Masih inget waktu itu tuh lagu I Want to Hold Your Hand dari nol. Oh yeah. Kayak gitu. I Want to Hold Your Hand dari nol kita diajarin, dan ya di situ kita dikasih basicnya gini kan, dikasih basicnya dan sisanya kita ngembangin gitu. Dan akhirnya gua ngerti cara main melodi waktu di situ, dan ngembangin cara-cara main melodi yang lain. Maaf tadi siapa aja yang diajak? Gua Ripal Zainal, Ya, Ripal Hamdani, si Oplet sama si Faisal. sama Faisal. 5. Nah, ya dan itu juga ya gua kembangin main melodinya. Akhirnya ngulik-ngulik lagu Beatles sampai SMA tuh kelas 3. Nah kelas 3 tuh udah mulai lulus kan ya, kerjaan ya itu masih ya main-main biasa lah, ikut regis bandnya dari Ya, SMP sampai ke SMA. Kelas 3 itu bayar dulu lah gitu, kita tuh buat tampil tuh harus bayar ya kan. Open regis band, satu bandnya 120.000 sebulan gitu. Sampai kelas 3 nah, udah lulus dapat kerja. Ceritanya tuh ada paman gua tuh ngajar nih di SMA 27. Paman Sam USA. Manggil Sam ngajar di SMA 27 Bandung yang di Gede Bage. Dan dia tuh suka The Beatles juga. Emang keluarga dari bapak gua tuh seneng-seneng lagu-lagu oldies gitu lah. Ya terutama ke The Beatles ya paling seneng gitu. Gua tuh diajak jamming nih ke SMA 27 itu. Diajak jamming
dan akhirnya gue mau lah coba. Nah kebetulan siswi SMA 27 itu yang diajarin sama paman gue ada orang yang terkenal di The Beatles namanya Om Ricky Rakun. Anaknya Om Ricky Rakun itu sekolah di SMA 27 diajar sama paman gue gitu. Terkenal maksudnya dalam kelompok yang kelompok suka The Beatles, The Beatles Bandung grup itu. Pasti tau lah sama Om Ricky Rakun. Iya. Dan akhirnya paman gua ngenalin gua ke Om Ricky Rakun, dan Om Ricky Rakun mungkin tertarik mungkin ya, ngajarin segala hal. Akhirnya sering-sering kontekan, dan Om Ricky Rakun juga kan dulu suka main sebelum pandemi itu di rumah nenek. Ada kafe rumah nenek di Cimahi. Kafe rumah nenek ya. Di situ. Terus Dan akhirnya gue sering nonton Om Ricky Rakun di situ, kan dekat gue dari rumah ya. Dan pastinya kalau gue nonton diajakin jamming. Ayo main selagu. Ya selagu ya berarti lah ya jam terbang lah ya. Nyoba main. Dan satu momen ada haus. Ada ya. Haus. Jadi si Om Ricky Rakun itu ngadain event di rumah nenek itu. Event itu namanya itu Tribute to John Lennon, kalau nggak salah tanggal Tribute to John Lennon. Jadi memperingati John Lennon. Nah, jadi memperingati John Lennon gitu lah. Pas hari kematian John Lennon tanggal berapa ya? Desember 2019. Nah, di suatu momen itu tuh, gue awal mula ketemu sama teman-teman yang sekarang gitu ya. Jadi ada bisa diam dulu nggak? Jadi ada 53. Udah. Apa sayang? Biasa sih kita belum ada peredam gitu kayaknya. Bocor. Jadi tuh ada ya temen gue namanya itu Ricky. Dia tuh ya seumuran gue lah. Dia jamming, udah giliran dia gue jamming nih. Langsung gue jamming di situ. Udah gitu, nggak tahu kenapa papa gue tuh ngajak pulang gitu. Kayak pulang udah malam, tapi gue tuh nolak, pengen sampai beres acara. Dan ternyata beres acara itu, gue dipanggil tuh sama si Rip gitu, diajakin, ayo bikin grup band, The Beatles juga gitu. Nama grupnya apa? The Little Bit, sorry guys. The Little Bit. Ya diajakin gitu kan, diajakin latihan. Nah, bapaknya tuh namanya Om Sony. Dan sekarang gue manggilnya Ayah Sony. Jadi gue punya ada dua ya. Oh, baik banget dari dulu kan, bukannya ngebandingin ya. Pertama latihan di Om Sony, datang ke rumahnya. Gue datang, udah latihan beres tuh, kasih makan biasa, kasih rokok. Kok gini gitu kan. Dikasih rokok gitu kan, gue kan jarang-jarang ya kita latihan dulu kasih rokok. Pas begitu gue pulang, Om pulang dulu, udah malam. Oh iya sok atuh, emang nginep di dia salah ngomong gitu. Dan udah gitu, kasih uang 100.000. Apa ini kata gue teh. Ya deh, gue dikasih duit. Rosot itu tutupnya. Ya Allah, ini teh orang. Jadi kasih uang 100.000. Wah, apaan nih Om gitu teh. Buat bensin katanya. Gede-gede teuing kata gue teh. Kan biasanya buat bensin dikasih sama si Mang masih cuma 20.000 ya. Ini 100.000. Gede-gede teuing cek orang teh. Ya udahlah, makasih gitu ya. Ternyata emang nanyain ke temen emang gitu cenah di si Om soal ngasih uang buat bensin segitu. Alhamdulillah ya. Suatu pencapaian gitu ya. Ternyata ya buat bensin situ lumayan. Mensyukuri lah. Itu masih gue masih kerja. Dan akhirnya makin kesini diajakin manggung. Kasih uang. Oh, baik banget pokoknya maksudnya. Tiap manggung pasti kasih uang, tepatin kasih uang. Nah, awalnya di situ direkrut TPRI waktu gue main di TP Stage. Belum ke studio TPRI. Jadi itu yang disebut ayah itu berarti ada kenalan dengan TPRI atau? Dia punya kenalan TPRI. Wah, kenalannya banyak banget di Bandung sama musisi juga kenal. Makanya beruntung banget sih gue kenal sama Om Sony. Alhamdulillah sih ya. Terkadang memutuskan cita-cita itu emang alhamdulillahnya udah segini udah rada tercapai ya. Iya, dari emang suka ngeband gitu kan. Emang hobi lah ya.
diajakin main band ya syukur gitu. Tapi nggak pernah kepikiran tadinya mau ikut suatu audisi kayak pencarian bakat seperti itu? Dulu sih pengen sebelum itu gua punya kebisa nih main gitar nyanyi gitu. Kayak nyoba cuman udah tahu gitu. Seluk-beluk band deh gitu gimananya enggak lah. Ya udah mending gini aja gitu. Mending ke kafe-kafe aja gitu kan. Enggak ke kafe-kafe juga sih. Lebih ke event sih ya. Lebih ke event lah. Ya. Dan itu juga udah kena liput lagi ya maksudnya. Iya, waktu itu kan diajakin juga tapping di studio TVRI. Sama The Crossroad Band namanya. Nah, ada juga channel YouTube The Crossroad Band. Itu The Crossroad Band itu maksudnya sama The Beatles juga kayak gitu? Enggak, lebih ke oldies, ke blues sih. Dulu basicnya blues, cuman sekarang udah melebar lagi. Jadi bawain lagu kayak funky, rock. Tapi sekarang masih aktif kan? Masih aktif sampai sekarang, masih suka latihan. Masih suka latihan. Cuman dalam masa pandemi ini emang rada kurang ya untuk. Ya kalau manggung-manggung pasti kurang ya, semua musisi juga ya. Karena KP juga dibatas. Oh ini deh hal yang kocak nih. Ini hal yang kocak. Dulu waktu kamu update status ya. Dulu dia update status, dia lagi ngeband di suatu kafe nggak tahu di mana sih. Tiba-tiba kan itu dulu kan udah masuk pandemi corona ya. Udah. Dia melanggar. Dia main band di salah satu kafe, benar? Salah satu kafe. Dan akhirnya dia dibubarin sama polisi. Itu gimana rasanya? Sebenarnya nggak tahu ya, dari miskom kayaknya mah dari pihak kafe sama kitanya. Jadi kita tuh sebenarnya tuh belum dipanggil di situ. Jadi cuman dia datang dulu jamming beberapa lagu gitu. Dan yang punya home bandnya tuh yang hari itu yang ngisi gitu. Ya sok aja gitu main terus gitu sampai jam 9 bilangnya. Sampai jam 9. Udah anteng jam 8 lebih baru datang polisi dibubarin. Miskom juga sih dari tapi pihak. Dari pihak KP itu bertanggung jawab nggak? Iya udah bilang langsung kita stop acaranya. Nggak tutup, ya udah kita istirahat dulu. Diimbau mungkin sama polisinya suruh ya jangan terlalu malam kan ya, batas jam sampai jam 8 ya kan harusnya dulu tuh kan waktu masih PSBB gitu, zaman PSBB. Tapi masa sih maksudnya gini kan, itu kan kafe kan udah terlihat keluar ya. Terlihat banget. Ya kelihatan keluar gitu kan, masa nggak ngelihat gitu keluar maksudnya kan kamu maksudnya tuh. Jadi gini. Sambil main gitar itu kan sambil pasti ngelihat ke sana. Ya masa kan? Kalau misalkan gua ngelihat juga polisi nih cabut gitar beberes ya enggak juga kan, kayak penjahat kan iya. Gitu kesannya kan kayak salah gitu. Cuman nggak ngontek dulu kalau misalkan udah ngelihat, nggak ngontek dulu ada polisi sambil main gitar gitu. Enggak, sebenarnya udah ngelihat gitu, ada sirine polisi ya. Si lampunya tuh gini ya, suka ngicip warna biru gitu, udah notice ya ada apa nih. Itu ya fokus aja nyanyi gitu kan, profesional ya. Sini lagi nyanyi masa ya, kebagian nyanyi waktu itu gitu. Dan ternyata udah ada rombongan polisi. Kan nanti kalau ada videonya deh gua kasih lihat. Boleh. Kan gini ya, kan udah sering manggung juga kan, maksudnya udah sering manggung. Ya. Terkadang gini loh, kalau ada orang nih ya, ada orang misalnya tuh contohnya Habib aja ya, contohnya Habib. Terkadang gua kalau misalkan mau manggung ya di suatu tempat, kadang masih ada nervousnya gitu. Iya. Pengen tahu gini, yang sering manggung sama yang jarang, yang sering apakah masih sering nervous yang kayak gitu? Kalau nervous sih kayaknya kalau sama orang-orang baru misalnya, kalau baru bentuk band itu pasti nervous ya, meskipun kita terus sebelumnya tuh udah manggung gitu kesana kesini. Tapi kalau sama orang-orang baru, misalkan gue bikin band baru nih sama orang-orang baru, nervousnya pasti ada. Apa sih yang bikin? Ya mungkin belum klop badan ya. Iya. Sama teman-teman yang barunya mungkin. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kayak udah kita kenal lama gitu, setahun 2 tahunan ya udah enjoy aja gitu, nggak usah nervous. Tapi gimana sih cara buat ngilangin nervous itu saat kita mau tampil, percaya diri seperti itu? Pede sih. Dulu berani-berani gue tampil di depan umum tuh gara-gara band Rockbeat ya. Dulu main di Jakarta Selatan. Ada event When the Beatles Meet Oasis, jadi acara tribute The Beatles sama Oasis. Gue bikin sama Rockbeat isi, dan wah itu gara-gara penontonnya interaktif. Pokoknya begitu kita nyanyi, wah mereka joget asik gitu. Ya, di situ jadi berani gitu. Jadi ada power, ada semangat dari kita. Semangat kita tuh jadi wah, karena penontonnya juga nih, ya. Gitu. Karena penontonnya juga. Kalau misalkan cringe tuh kalau kadang-kadang bikin mental down tuh kayak kita tuh berusaha public speaking di depan si audience. Tapi enggak diwaro gini kayak kita tuh ngomong, "Wah, selamat malam." Tapi enggak ada yang ngewaro. Jadi
gitu kan. Ya. Kita kan jadi malu sendiri gitu kadang-kadang gitu. Ada pesan motivasi nggak sih buat penonton supaya mereka itu menghadapi menghadapi hobi dengan cara yang seperti itu maksudnya? Ada sih sebenarnya bukan dari gua biar sendiri ya. mereka berani untuk melakukan hal yang mereka suka gitu di depan banyak orang seperti itu. Jadi bukan kata-katanya bukan dari gue tapi dari idola gue juga. Iya, nggak apa-apa. Gak usah jadi jago, yang penting beda dari yang lain. Nggak usah jadi Jago. Gak usah jadi jago, yang penting beda dari yang lain. Nah, punya khas yang beda dari yang lain gitu. Jadi Ya. kita tuh punya kualitas yang beda dari yang lain. Boleh. Kayak gitu sih. Ardhito Pramono. Ini juga ya kalau misalkan dilihat-lihatnya, kalau di klub gitu ya, setelannya emang dia maksudnya itu dari rambut sama kacamatanya dia emang ngikutin banget John Lennon. Enggak juga sih. Ya, Pertama kalau bulat aku ya aja. enggak. Emang dari Mau dulu ya. mau dibandingin nih fotonya nih. Ting. Tapi dari dulu kan emang suka John Lennon ya, pastilah Beatles kan. Cuman dulu tuh gak boleh gondrong ya dari Iya, dari kelas dari sekolah juga gak boleh gondrong. Nah, udah lulus tuh baru pengen gondrongkan rambut, cuman belum sampai ke sini sih. Dulu tuh mentok segini pasti cukur. Nah, sekarang tidak akan tergoda. Ya dulu dia kalau apa sampai segini ya? Segini lah. Iya, dia dicukur karena dia ngomongnya mau kerja tapi pas Tapi waktu nggak kerja ada. nggak ada ya. Jadi ya untuk influencer yang punya pekerjaan jangan PHP lah ya. Untuk Anda perusahaan hoax, Ya. saya udah capek masuk ke mereka. Saya masukin di mana-mana tidak ada yang menerima saya. Emang itu sih. Maaf. Anda beristighfar, astagfirullahaladzim. Anda Hey! Anda berdosa. Kedengeran kan ada ting nggak sih? Goblok jangan. Tadi gini ya pikir. Ini dari The Beatles kan. Iya, The iya. Beatles itu kan ada berapa persennya? Ada 4. Ada 4. Siapa sih yang paling disukai gitu dari The Beatles sampai kamu bisa terjun di dalam The Beatles itu? Kan pertama itu kan karena kamu kebawa sama papa kamu. Nah, mungkin ada sesuatu juga yang kamu bisa masuk ke dalam itu lebih dalam karena ada John Lennon kah atau ada siapa yang lain kah di dalam The Beatles itu, member yang lain? Nah, jadi gini gue tuh dulu fans sama John Lennon ya, karena Dari dulu banget. udah dulu banget sama John Lennon, sukanya sama John Lennon. Oh, SD ke Paul yang main bass tuh. Iya. Nah, Paul McCartney. Nah, suka. Cuman pas SMP ke John Lennon berhubung lihat George Harrison gitu ya. Terus lihat juga orang-orang di Cafe Karambang jadi George Harrison yang main gitar melodi gitu. Iya. Kayak wah lebih nyeni nih gitu main gitar melodi, asik gitu kayaknya. Dan berusaha buat belajar dan akhirnya bisa. Ya, jadi senangnya ke George Harrison sampai sekarang. George Harrison. George Harrison itu yang Lennon. Bukan. Siapa? Yang main melodi, John Lennon yang main Oh. gitar. Nah, Maaf ya kan saya memang nggak tahu ya. Ya, Maksudnya teh tahu lagu-lagunya, tahu namanya, tapi nggak tahu dari setiap namanya juga, maksudnya member-membernya tahu. Tapi ini klarifikasi ya. Ya. Dulu kan kamu ngomongnya kan suka The Beatles sih gitu. Kenapa ada yang ingin bikin boy band dulu? Kenapa pengen bikin boy band? Karena Jadi dulu ada temennya yang sekelas dulu kelas 7D kalau nggak salah. Dia tuh bawa HP Nokia warna hitam merah kalau nggak salah. Ya. Dalamnya tuh isinya tuh video K-pop semua gitu kan. Dicekokin yang deket sama dia teh. Ini video Super Junior gitu. Sambil joget-jogetan gitu. Wah. Oh. Dan akhirnya ya emang enakin lagunya sampai sekarang sih sebenarnya mah suka gitu sama cuman- lagu-lagu Super Junior tapi yang dulu ya. Ya. Yang dengernya yang dulu kayak Under Under. mana-mana kayak gitu. Suka sama lagunya sebenarnya nggak ada yang salah gitu dari K-pop teh. Ya. Tapi Sebenarnya sebenarnya lebih yang- menikmati lagunya gitu daripada Sebenarnya yang salah itu yang berlebihan, Heeh. yang kayak sampai sekarang sampai dianggap suami tapi mereka yang nggak mau. Ya udahlah itu mah beda cerita lah Gitu. orang lah ya. Cuman ya dari gua gitu emang suka sama lagunya. Iya. Nggak salah gitu emang enakeun gitu didengarnya juga Tapi gitu. kenapa bisa ingin membentuk suatu boy band? Nggak tahu dicekok kayak ya dulu kan emang usuman meureunnya jelemanya gitu.
tahu suman maksudnya musiman lah gitu. Ya. Suka sama ini pengen bikin ini, suka sama ini pengen bikin ini. Dan kita juga waktu sebelum bikin The Beatles itu kan kita tuh bikin boy band. Ya bikin boy band. Makanya itu kan Faisal bisa masuk ke The Beatles kan karena boy band itu kan ya. Tribute to Super Junior ya. Ya, namanya apa berarti? Hah? Ya, enggak tahu. The Shadow. The Shadow. Ya gitu. The Shadow. Ya, pokoknya itu latihan tapi ya, sampai kita tuh dihina ya sama orang-orangnya. Ya gitu. Ya. Kita orang sih yang tepatnya ke orang. Paling tepatnya ke orang. Gimana tuh? Iya bilang ya ada sih beberapa orang. Bilang, "Kemana atuh boy band?" Kayak gitu. Udah latihannya boy band. Iya sih. Tapi enggak lah sekarang enggak deh. Iya, tapi kan misalnya enggak sih, soalnya dulu juga kan emang sukanya kalau sukanya dulu sih, sekarang udah rada ngurangin sih saya pribadi juga. Kalau misalnya sekarang sih nggak tahu sih ya. Dulu orang-orang pada ngehina gitu kan, pada ngehina apa sih K-pop gitu, apa sih dengerin lagu Korea gitu. Tapi sekarang udah nggak pati paying udah nggak sering paying dengerin K-pop. Malah orang-orang yang menghina itu malah mereka yang paling terjerumus ya gitu kan. Ke dalam suatu K-pop itu. Sebenarnya mah ya mungkin merenya kayak setelan K-pop itu kayak persoalan-persoalannya kayak mungkin kan dulu banyaknya yang ngomong K-pop teh bencong gitu kan. Kan karena mungkin orang Koreanya juga putih merenya ya. Kelakuan juga rada-rada gitu merenya. Ya, mungkin. Tapi enggak menyalahkan juga gitu dah. Emang kita masuknya sama lagunya sama gitu. Lagunya, dari bukan sama kelakuan orang-orangnya gitu. Bukan sama budayanya, tapi sama kita lagu-lagunya. Gue lebih ngehargain karyanya sih, lebih ke karyanya gitu. Ya emang enak didengar gitu kan. Ya emang enak didengar. Rame sih. Ini balik lagi ke The Beatles deh. The Beatles lagi. Kalau The Beatles tuh silakan tanya apapun. Silakan tanya apapun. Kayaknya Anda udah paling mendalami banget gitu. Iya. Oh iya. Gini ya. Ini orang saking seneng banget sama The Beatles. Sorry. Seneng banget sama The Beatles. Oh iya benar. Iya, dia ngefans berat sama The Beatles. Dia sampai ninggalin pacarnya yang dulu. Siapa anjing? Selingkuh sama orang yang ngasih buku The Beatles. Wajah anjing. Jadi dulu gini loh, dia tuh pacaran ya. Ini maaf ya. Dia pacaran, terus dia tuh ketemu sama orang. Si orang itu tuh ngasih buku The Beatles. Dia malah suka sama orang itu. Dia malah berpaling karena suatu buku The Beatles doang. Gila nggak? Yang mana tuh? Ya. Anjing. Ada pokoknya gak usah disebutin. Tapi dia ngewarung. Ngewarung. Tapi dia ngewarung. Ada di sekel. Kalau kamu nonton dia mohon untuk move. Ya jadi dulu tuh gitu. Gue sudah pacaran nih sama ada teman SMP. Dan tiba-tiba si cewek yang ngasih buku itu ini di Facebook, kan dulu zaman Facebooknya. Ya. Kan lagi ulang tahun, milih nih mau buku yang mana? Jadi itu ngasih 3 pilihan. Lagu ulang tahun. Lagi ulang tahun. Ngasih 3 pilihan. Ya udah gue milih kan. Ternyata emang dekat-dekat. Kan dulu juga satu organisasi kan, gue OSIS ya. Dia juga OSIS. Jadi makanya dekat, sering ketemu, sering interaksi juga. Sering ML. Sering ngasih surat Mobile Legends. Ya maaf kata nih ya untuk kalian yang dulu pernah diketua OSISin sama dia, yang ngasih surat SP-nya dia, yang kalian boleh dendam boleh sekarang. Dah gue mah anjir biar mikir gitu kalian teh anjir. Kalau kalian gak dikasih surat SP sama aing, marane geus keluar. Dua orang yang diselamatin sama orang anjir. Siapa? Habib. Ya anjir, sampai orang mau diajak dulu sama dia. Enggak, itu bercanda. Kan ngasih surat SP, disuruh ngasih ke mamanya, tapi dia tahu. Gue pas gue mau ngasihin langsung ke mamanya, yang sih doang dulu aing anjing. Gelo anjing galaknya. Kedua si Faisal juga suka bolos. Akhirnya gue ngomong sama mamanya, dan akhirnya mereka berdua rajin sekolah kelas 3-nya. Salah. Gue sempat lupa lagi 7 hari. Ya itu mah tuh nggak sampai sebulan kan anjir. Anjing nggak sebulan. Satu semester cuma masuk berapa anjing? Kelas 8. Berarti lebih dari sebulan dong. Orang cuma masuk 8 hari atau 10 hari? Kayak lawan.
dalam satu Ya, semester. jadi orang tua kalian kan percuma ya bayar SPP gitu. Kalau anaknya mabal kayak orang Ya, ini nggak usah dicontoh. Ah. Ini nggak usah dicontoh karena emang dulu kan nggak mikir ya. Saya dulu nggak mikir. Tapi Pak, The Beatles-nya mana Pak? Ya kan ini mah kan untuk ini doang. Iya. Kan ini pasti balik lagi ke The Beatles ya. Soalnya kan semua berawal dari sekolah. Oh iya, dari sekolah. Berawal dari sekolah. Terus? Ya seperti itu sih. Dan gini ya, kita tuh kan punya signatur. Kita tuh punya signatur, Ya. punya rokok. Rokok aing teh disesatnya ku si iya. Saya aing sembus deh. Pokoknya kasih nyetur kalau nontonnya anjing rusak dong. Enggak anjing. Ini goblok. Bungkusnya doang nih. Kenapa ya? Ya, kalau nonton endorse lah ya. Signature, pokoknya the best. Pokoknya enak banget. Ya. Sampai berapa tahun kita ngerokok signature ya? Dari SMA gitu. Iya mungkin. Ya, dan gitu. Udah dikasih buku, jadian putusin yang dulu, jadian sama yang Oh jadi udah selingkuh itu tuh putusin yang lu. Itu tuh segampang itu mutusin buku. Apa mutusin buku? Mutusin orang karena buku The Beatles. Itu tuh bohong. Ya, Itu tuh buku enggak yang sih, kamu nggak enggak. punya atau buku Iya, yang emang nggak kamu punya. Udah sama buku itu dikasih poster sama kaset gitu kan. Ya gimana nggak nolak dong zaman SMP gitu. Belum punya uang buat beli buku segitu dan Jadi semua band kamu itu tuh maksudnya tuh kamu tertarik dalam bidang band ini itu karena The Beatles juga ya. everything about the Beatles, and I like the Beatles because the inspiration is the Beatles, and then yes, you know lah, What? the Beatles is the best band in the world. Ya. And Yeah. every band the signature smoke the Beatles. Oh, pada zaman dulu The Beatles sudah ngerokok signature. Enggak sih, sebenarnya Marlboro sih. Hah? Marlboro. Wah, ini makasih nih ya Fikri udah panjang-panjang cerita tentang The Beatles juga gitu. Perjalanan Hal lah ini ya, perjalanan. Ya perjalanan Ngeband gitu ya, dari awal. ngeband, sampai dia nggak direstuin sama orang tua, nggak disupport lah maksudnya teh, sampai pulang malam, sampai akhirnya dia berhasil masuk ke salah satu stasiun TV, Iya, Dora. ke stasiun TV, dan itulah yang dinamakan cita-cita yang terbayar, hobi yang dibayar juga yang seperti itu kan. Jangan menyerah. Fikri makasih loh udah jadi narasumber kita. Kan aing teh Kamu gawe nih. nanti kamu kerja lagi di belakang layar ya sama kita. Ya, Sama kita nanti kamu belajar di belakang layar aja. Pokoknya jangan kemana-mana, stay terus di sini. Tetap di channel The Signature. Signature, my pride. Kita udah. Oh anjing, maaf. Jadi satu momen ya, jadi satu momen tuh Om Rick itu ngadain event ya di rumah nenek juga. Eventnya tuh tribute to John Lennon. Lagi, ayo jadi batuk goblok.